Kalau saya pribadi biasanya jika mensubmit ke jurnal lain itu setiap minggunya itu saya cek apakah ada perubahan status. Di sini teman-teman bisa melihat ada informasi status ya. Kalau informasinya waiting assignment ini artinya apa? Tulisan kalian sudah masuk ke mejanya redaktur tapi belum diapa-apakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman dalam kondisi sehat dan jangan lupa bahagia. Teman-teman gini, saya ini pengelola jurnal. Jadi ketika melihat para pemula mensubmit jurnal itu kadang-kadang ketawa sendiri. Kenapa ketawa sendiri? Yang mau kami cek itu kan dokumen jurnalnya. Nah ini malah dokumen jurnalnya yang nggak ada. Yang itu yang pertama. Yang kemudian kadang-kadang dokumen jurnalnya itu ditaruh di supplementary file, padahal itu kan untuk data pendukung ya, bukan di main dokumennya. Harusnya ada di main dokumen. Karena itu agar tidak salah dan tidak terlihat bahwa sebagian besar teman-teman itu pemula, silahkan disimak video ini, semoga bermanfaat. Langkah pertama tentu membuka halaman jurnal tujuan. Dipastikan setiap teman-teman sudah memiliki jurnal tujuannya. Kemudian yang kedua silakan cari navigator untuk registrasi. Jadi jangan login dulu, pastikan registrasi. Registrasi itu biasanya ada di bagian atas atau di bagian samping sini setiap jurnal. Kadang-kadang juga jurnal menggunakan bagian samping kiri. Nah ini jika di jurnal saya ada di bagian register ini. Bagian ini silahkan diisi semua username. Username ini tentu ya nggak boleh ada spasi ya. Di sini ada informasi username must content hanya huruf kecil, boleh dikombinasikan dengan nomor dan underscore gitu atau garis bawah. Kemudian password jangan lupa harus lebih dari 6, boleh 6 boleh 7. Teman-teman, saran saya setelah membuat username dan password ini boleh segera disimpan, boleh di handphone ataupun di Microsoft Word. Siapa tahu beberapa hari setelah melakukan submit, artikelnya masuk dalam proses in review begitu. Otomatis kan teman-teman harus berulang kali masuk ke dalam website yang sama begitu. Silakan diisi bagian ini, kemudian first name-nya, kemudian last name-nya. Pertanyaannya, bagaimana seandainya nama saya hanya satu suku kata, misalnya nama saya itu Paijo misalnya, ya berarti dibuat Paijo, kemudian yang ke last name-nya juga dibuat Paijo. Jadi Paijo. Kemudian bagian yang bintang ini dipastikan diisi. Konfirmasi email ini boleh email pertama dan email pertama juga dimasukin kembali, email yang sama misalnya seperti ini ya. Kemudian ini juga dimasukkan email yang sama, itu juga boleh sebenarnya. Outsheet ID kalau yang punya silakan, yang nggak punya dikosongkan saja. URL ini bisa diisi dengan alamat Google Scholar ini. Saya sarankan menggunakan Google Scholar. Kalau belum ada Google Scholar gimana? Kosongkan. Bagian font ini saran saya wajib diisi karena sebagian dari penulis pemula itu tidak mencantumkan nomor handphonenya di bagian dokumen atau tulisan yang akan disubmit. Saran saya itu sebenarnya di bawah judul ada nama kalian, ada afiliasi kalian, jangan lupa cantumkan email dan nomor handphone. Walaupun si artikel itu nggak minta nomor handphone, tapi cantumkan saja. Seringkali si pengelola jurnal itu mau menghubungi si penulis karena kesulitan menggunakan email, jadi menggunakan handphone atau pesan singkat seperti WA, itu lebih cepat. Kalau si penulisnya cuek-cuek saja, biasanya editor jurnalnya juga cuek-cuek saja. Seharusnya setelah disubmit langsung dikabari pihak pengelola jurnal begitu. Kita lanjutkan. Negaranya boleh diisi. Kemudian afiliasinya di sini ada bagian afiliasi, ini juga harus diisi. Yang penting semua bagian ini diisi, terutama yang bagian bintang-bintang ini. Afiliasi ini maksudnya adalah teman-teman berada di kampus mana ketika mensubmit begitu, atau teman-teman berafiliasi atau mengarah ke sebuah organisasi apa. Kalau masih pasca sarjana gimana? Ya berarti dibuat saja di tempat pasca sarjananya kalian itu.
Kemudian yang paling terpenting adalah kalau seandainya kalian sebagai penulis, ini saya tekankan kembali, kalau seandainya kalian sebagai penulis, jangan lupa ini bagian ini dicentang. Nah, banyak penulis pemula itu tidak mencentang bagian ini. Ketika dia sudah daftar, kemudian mencoba untuk login, itu tidak berhasil ya, karena dia tidak registrasi sebagai penulis, hanya sebagai pembaca. Coba saya lengkapi ini dulu, kemudian nanti baru kita masuk ke register ya. Ini sudah saya isi semua, dipastikan ya yang bintang ini sudah terisi. Kemudian silakan tekan register. Kita lihat hasilnya. Ternyata ada beberapa bagian form itu yang error. Bisa jadi bagian yang error itu adalah bagian-bagian yang pernah digunakan sebelumnya. Misalnya dari sisi email ini pernah digunakan ya, seperti ini. Emailnya warna merah ya. Di sini ada informasi username dan email itu bermasalah. Nah, silakan diperbaiki bagian itu saja. Ini sudah saya perbaiki untuk bagian username dan bagian email. Jika sudah, yang lain dihiraukan saja karena tidak akan ada perubahan. Silakan tekan register kembali. Ya, teman-teman bisa melihat ya, ini sudah berhasil. Langsung masuk ke bagian new submission karena kita akan mensubmit tulisan. Ini adalah tampilan utamanya. Silakan ini di checklist semua. Mau teman-teman paham artinya atau tidak, itu silahkan dibaca. Tapi yang pasti, kalau salah satu bagian ini tidak terchecklist, dia tidak akan bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Di sini Pak ada informasi komen untuk editor. Ini kan sifatnya opsional. Boleh misalnya kalian mengatakan, Pak editor tolong artikel saya ditindaklanjuti atau dan sebagainya. Kalau seandainya saya nggak mau ya nggak apa-apa, dilanjutkan saja. Nah, ini adalah bagian yang krusial. Saya itu kadang-kadang heran, seringkali mahasiswa ataupun ya dosen juga yang pemula lah, bagian ini justru yang tidak terisi. Saya nggak tahu kenapa bagian ini terisi, padahal ini kan adalah inti dari segala inti. Nanti silakan dimasukkan artikelnya, kemudian ditekan tombol upload ini. Nah, ini sudah ada informasi ya bahwa ini sudah terupload. Silakan ditekan save and continue. Data sudah masuk. Selanjutnya teman-teman diminta untuk mengisi ya semacam biodata. Nah, kembali bagian yang ada bintangnya itu wajib diisi. Nah, ini karena penulis pertama jadi sudah terisi. Jika penulisnya ada 3 gimana Pak? Nah, tekan add author ini. Silakan nanti kembali diisi seperti yang. Kemudian kalau penulisnya ada 3 silakan ditekan, ada 4 silakan ditekan. Nah, kemudian teman-teman yang perlu saya informasikan, di bagian bawah ini ada informasi principal kontak atau for editorial correspondency. Biasanya di dalam jurnal itu penting untuk menunjuk siapa koresponden atau mengarah ke siapa tulisan ini. Seandainya nih tulisan ini akan dibaca oleh orang lain, misalnya 3 atau 4 tahun lagi, orang tertarik dengan penelitian Anda. Nah, ke siapa dia harus bertanya. Nah, karena itu koresponden ini penting. Silakan ditunjuk salah satu koresponden dalam tulisan Anda. Kalau di dosen pada bagian kepangkatan itu koresponden itu sebenarnya ada nilai kumnya. Tapi kalau mahasiswa kan nggak penting-penting. Jika bagian ini sudah diisi, silakan diisi bagian judulnya. Judul artikelnya apa, abstraknya apa, kemudian keywordnya jangan lupa, keyword itu yang ada di bawah abstrak ya diisi. Kemudian referensinya silakan dicantumkan di bagian ini. Tahap selanjutnya setelah mengisi data tadi ya, ini masuk ke uploading supplementary file. Nah, ini maksudnya apa? Jika kalian punya data pendukung, misalnya setelah kalian memiliki artikel, menguploadnya, ada bagian-bagian pendukung data seperti misalnya tabel ataupun data-data statistik, kemudian hasil wawancara dan lain sebagainya, itu boleh disampaikan di bagian supplementary file. Bagaimana jika saya nggak ada Pak, sudah terinclude semua sih dalam artikel saya, silakan ditekan continue, itu tidak ada masalah. Masuk tahap terakhir, ini namanya confirmation, mengkonfirmasi saja bahwa artikel yang
bahwa artikel ini kemudian besarnya seperti ini, diupload pada tanggal ini, itu siap untuk disubmit. Kalau kita yakin, silakan tekan tombol finish submission. Proses submit sudah selesai. Ini sudah ada muncul informasi aktif submission. Artinya apa? Kalian memiliki satu akun submit yang aktif begitu, dan ini perlu diperhatikan secara berkala, apakah sekali seminggu atau 2 minggu atau 3 minggu. Kalau saya pribadi biasanya jika mensubmit ke jurnal lain itu setiap minggunya itu saya cek apakah ada perubahan status. Di sini teman-teman bisa melihat ada informasi status ya. Kalau informasinya waiting assignment ini artinya apa? Tulisan kalian sudah masuk ke mejanya redaktur tapi belum diapa-apakan. Jika nanti seminggu lagi kalian membuka statusnya ini sudah in review, artinya apa? Artikel kalian itu kemungkinan sudah dikirim ke reviewer. Jangan lupa memang pertama setelah submit hubungi bagian editor. Kalau dalam 1 bulan tidak ada informasi, kembali WA si editor. Atau kalau seandainya sudah 1 bulan tidak ada kabar, kalian mau mensubmit ke jurnal lain begitu, karena jurnal yang pertama low respon atau slow respon begitu. Kalian wajib mengabari dulu, Pak, karena 1 bulan tidak ada kabar, saya mensubmit ke jurnal lain. Demikian, mudah-mudahan ini membantu. Saya berharap pengetahuan ini menjadi sebuah keberkahan. Jika suka di like, jika enggak dihiraukan saja. Jika ingin terus berlangganan boleh di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.